sensory processing disorder itu sendiri memang dibagi-bagi lagi untuk bagian-bagiannya. Jadi ada yang sensory modulation disorder. Jadi dia anak tersebut memiliki masalah dalam modulasi atau dia meregulasi maksudnya merespon bagaimana ini suatu input sensorik dari luar, sehingga dia akan memberikan respon yang berlebihan atau yang tidak sesuai gitu ya, atau bahkan dia akan lebih tidak berespon ya. Contohnya ini ada beberapa ya tanda-tandanya, misalkan dia gampang terdistract oleh suara, terlalu sensitif terhadap suara, kemudian sangat sensitif kalau misalkan dilakukan hal-hal spesifik pada indera perabanya atau indera taktilnya seperti di gunting kuku ya, kemudian dia di tubuhnya itu ya dengan suatu tekstur tertentu, contohnya pada baju itu ada labelnya, dia akan merasa tidak nyaman sekali ya. Kemudian tidak suka pakai kaos kaki karena ada sensasi seperti ada yang menekan gitu ya. Terus kemudian suka susah tuh untuk tidur karena banyak sekali rangsangan yang mengganggu untuk dia tenang dan akhirnya tidur ya. Terus kemudian dia juga picky eater karena dia merasa ada rasa-rasa tertentu, tekstur tertentu yang membuat dia tuh merasa terganggu gitu ya. Dan memang sering sekali dia terdistract dengan semua stimulus visual. Contohnya dia takut melihat badut, takut melihat ondel-ondel yang sering sekali sebenarnya misalkan dilihatnya gitu. Kemudian yang kedua itu ada sensory discrimination disorder. Jadi itu definisinya dia masalahnya lebih ke arah tidak bisa mengenali atau membedakan dari suatu kesamaan stimulus gitu ya, dari suatu kesamaan kualitas stimulus. Jadi mungkin ini dia kayak merasa, contohnya ya, dia tuh merasa kayak terlalu senang jika terdapat suatu stimulus yang sebenarnya kualitasnya biasa saja. Contohnya dia sering banget untuk jumping on the bed gitu ya, karena dia merasa wah ini dia loncat-loncat tuh menyenangkan sekali gitu. Jadi akhirnya dia terus aja loncat-loncat di atas tempat tidur ya. Kemudian dia sering membantingkan badan juga bisa, atau membenturkan badan ke yang lain karena dia merasa itu sebenarnya enak gitu. Maksudnya itu menyenangkan, padahal mungkin bagi orang lain kualitas itu sangat sakit gitu ya untuk membenturkan badan. Nah, itu dia memiliki masalah diskriminasi dari stimulus gitu ya. Kemudian atau enggak dia kalau megang sesuatu tuh keras sekali ya, padahal sebenarnya sih itu sebenarnya dia merasa enggak sih, dia megangnya biasa aja gitu ya. Dan kemudian banyak hal lain ya, misalkan dia lebih sensitif misalkan ketinggian tertentu ya, ketinggian tertentu dia merasa ini tinggi sekali padahal sebenarnya tidak gitu ya. Jadi memang gagal untuk atau ada masalah dalam mengenali suatu kualitas stimulus. Nah, kemudian ada postural ocular disorder. Jadi ini lebih ke arah bagaimana anak ini untuk bagaimana memposisikan dirinya terhadap tubuhnya ya. Jadi anak ini tidak bisa untuk mengatur atau memanage bagaimana postur yang baik dari pergerakannya, dan ini biasanya berhubungan juga dengan tonus ototnya yang rendah atau yang tidak stabil untuk posisinya gitu ya, dan sendi-sendinya seperti itu. Jadi dia lebih tidak bisa ke arah, dia tidak bisa menerima input atau stimulus terhadap posisi tubuhnya gitu. Nah, contoh tanda-tandanya memang kayaknya anaknya lebih lemah nih dari yang lain gitu. Kayak gampang capek ya, atau bahkan sebaliknya dia anaknya tuh sering tidak bisa mempertahankan tubuh lebih lama gitu dalam posisi tertentu. Jadi sering sekali kalau disuruh duduk dia akan berdiri duduk dan tidak bisa diam seperti itu ya. Nah, terus kemudian dia juga jadinya nggak bisa melakukan hal yang agak lama gitu ya, dan
agak clumsy, jadi suka jatuh ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah dispraksia. Dispraksia adalah masalah dalam merencanakan gitu atau melakukan sesuatu sesuai dengan aturan untuk melakukan suatu kegiatan gitu. Jadi kayak dia tuh nggak bisa untuk mengeksekut gitu ya suatu kegiatan yang mungkin agak kompleks gitu ya. Jadi tidak bisa mengkoordinasi motoriknya dengan baik karena dia punya masalah dengan memproses sensorik atau stimulus dari luar. Contohnya ya, jadi misalkan dia kalau biasanya anak itu kalau makan, jadi kan harus makan begini ya, makan tuh jadi diambil dulu, diangkat sendoknya, kemudian sendoknya ngambil nasi, terus garpunya mungkin berkoordinasi dengan kita garpu untuk membantu gitu ya. Nah, anak ini kurang bisa gitu, jadi kalau makan, jadi dia mau makan, dia tidak ada suatu perencanaan yang baik hanya untuk mengambil nasinya, jangan sampai jatuh dan masukin ke mulutnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa mengikuti beberapa perintah multiple gitu ya. Jadi dia akan kurang dalam planning dan sequencingnya, mungkin seperti itu. Oke, slide berikutnya. Oke, jadi tadi ini secara garis besar tadi ya, sensory processing disorder, terdiri dari sensory modulation disorder yang bisa dia berupa SOR atau over responsivity, kemudian bisa juga under, dan bisa juga dia sensory seeking, jadi dia benar-benar mencari stimulus dari luar gitu ya. Jadi dia kayak justru malah misalkan dia suka air akan terus sama dia dimain-mainin gitu.